Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mira Larasati, NPM 224111024, yang mana pada hari ini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh pendidikan Islam di Indonesia dengan mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, dosen pengampu Dr. Muhammad Iqbal Hasibuan MA. Yang mana tokoh pertama yaitu biografi Buya Hamka, nama lengkapnya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, tepat tanggal lahir Sungai Batang, Maninjau, Sumatera Barat, 17 Februari 1908. Nama orang tua, Ayah Abdul Karim Amrullah Haji Rasul, seorang ulama reformis terkenal di Minangkabau. Kemudian ibunya bernama Siti Safiyah. Pendidikan, Buya Hamka tidak menempuh pendidikan formal hingga tingkat tinggi, tetapi beliau dikenal sebagai seorang autodidak yang haus ilmu. Yang pertama, pendidikan awalnya didapatkan dari ayahnya di lingkungan surau. Yang kedua, beliau belajar di Tawalib School, sebuah sekolah Islam modern di Padang Panjang. Selanjutnya melakukan perjalanan ke Jawa, bergurau pada tokoh-tokoh seperti Hos Zokro-Minoto di Surabaya. Selanjutnya menimba ilmu agama secara mendalam di Mekah pada usia muda, sekaligus memperdalam wawasan tentang Islam, sejarah dan sastra tahun 1927-1928. Gagasan dan pemikiran, yang pertama pembaruan Islam. Buya Hamka mendorong pembaruan Islam melalui pendekatan yang lebih rasional dan modern tanpa meninggalkan ajaran Islam yang fundamental. Selanjutnya, persatuan umat Islam. Ia sangat menekankan pentingnya ukhuwah Islamiyah dan mendorong persatuan umat Islam di Indonesia, terutama antara kelompok modernis dan tradisionalis. Selanjutnya, tasawuf modern, memadukan ajaran tasawuf mitisme Islam dengan pendekatan modern yang relevan dengan kehidupan masyarakat. Selanjutnya, peran pendidikan, menekankan pentingnya pendidikan Islam sebagai sarana mencerdaskan umat dan membangun karakter. Selanjutnya, politik Islam dan kebangsaan. Sebagai ulama, ia memandang politik sebagai alat untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam, namun tetap mengedepankan toleransi dan semangat kebangsaan. Karya-karya Buya Hamka adalah penulis produktif baik dalam bidang agama, sastra, maupun filsafat. Berikut beberapa karya utamanya. Yang pertama, Tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Quran yang ditulis berdasarkan ceramahnya saat menjadi imam di Masjid Al-Hajar, Jakarta. Kemudian Tasawuf Modern, buku tentang penerapan ajaran tasawuf dalam kehidupan modern. Selanjutnya, Di Bawah Lindungan Ka'bah, novel Islami yang menggambarkan nilai cinta dan keimanan. Selanjutnya, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, novel yang terkenal hingga kini, membahas cinta dan konflik adat. Selanjutnya, Falsafah Hidup, buku yang menjelaskan pandangan hidup Islami. Yang kedua adalah biografi Ki Haji Wahid Hasyim. Nama lengkap Ki Haji Wahid Hasyim. Nama lengkapnya Ki Haji Wahid Abdul Wahid Hasyim. Tempat dan tanggal lahirnya Jombang, Jawa Timur, 1 Juni 1914. Nama orang tuanya adalah Ki Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama NU, sedangkan ibunya Nyai Nafiqoh, seorang perempuan yang juga berasal dari keluarga pesantren. Tokoh pendidikan Ki Haji Wahid Hasyim mendapatkan pendidikan agama di lingkungan pesantren dan memperkaya wawasannya dengan belajar secara mandiri. Selanjutnya mengikuti pendidikan di pesantren Tebu Ireng yang didirikan oleh ayahnya. Memperluas cakrawala keislaman melalui buku-buku dari Timur Tengah. Khususnya dalam bidang fikih, hadis, dan tafsir, menekuni bahasa Inggris dan Belanda. Secara otodidak, untuk memahami pemikiran Barat menunjukkan mengikuti pendidikan di pesantren Tebu Ireng yang didirikan oleh ayahnya, dan selanjutnya memperluas cakrawala keislaman melalui buku-buku dari Timur Tengah, khususnya dalam bidang fikih, hadis, dan tafsir. Selanjutnya menekuni bahasa Inggris dan Belanda secara otodidak untuk memahami pemikiran Barat. Mengunjungi Mekah pada usia 18 tahun untuk memperdalam ilmu agama. Gagasan dan pemikirannya, Wahid Hasyim dikenal sebagai pemikir prosesif dalam dunia Islam dan pendidikan. Yang pertama, modernisasi pendidikan pesantren, memasukkan pelajaran umum seperti matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia di pesantren. Mengkombinasikan kurikulum agama dengan pendidikan formal. Selanjutnya, keterlibatan dalam politik dan keagamaan. Aktif dalam organisasi NU dan kemudian berperan dalam mendirikan Majelis Surya Muslimin Indonesia atau Masyumi.
Menjadi Menteri Agama pada Kabinet pertama Indonesia memperjuangkan hubungan harmonis antara Islam dan negara. Pendidikan perempuan menurut akses pendidikan untuk perempuan Muslim agar mereka turut berkontribusi dalam kemajuan bangsa. Karya-karya Ki Haji Wahid Hasyim lebih banyak meninggalkan warisan dalam bentuk pemikiran dan kebijakan, bukan buku-buku formal, namun pengaruhnya terasa dalam. Penyusunan sistem pendidikan pesantren modern, kontribusi dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya terkait Piagam Jakarta. Kemudian pengembangan struktur Kementerian Agama sebagai landasan pendidikan Islam di Indonesia. Wafatnya Ki Haji Wahid Hasyim pada 19 April 1953 akibat kecelakaan lalu lintas di Cimahi, Jawa Barat. Beliau dimakamkan di Komplek Pesantren Tebu Ireng, Jombang, di samping ayahnya Ki Haji Hasyim Asy'ari. Selanjutnya biografi Ki Haji Dewantara. Nama lengkap Raden Mas Suwardi di Sojaningrat. Nama lengkap Raden Mas Suwardi Sojaningrat. Tempat dan tanggal lahir Yogyakarta 2 Mei 1889. Wafat 26 April 1959. Ayahnya bernama GPH Sojaningrat, ibunya R.A. Sandia. Tokoh pendidikan Ki Haji Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan dikenal sebagai pendiri perguruan taman siswa pada 3 Juli 1922. Perguruan ini dirancang untuk memberikan pendidikan kepada rakyat pribumi yang pada masa penjajahan Belanda sulit mendapatkan akses pendidikan kualitas. Gagasan Ki Haji Dewantara, tringa, ngerti, ngroso, ngelakoni. Pendidikan harus mencakup pemahaman, penghayatan, dan pengamalan. Sentra pendidikan. Pendidikan harus dilakukan 3 lingkungan. Yang pertama keluarga, sekolah, dan masyarakat. Semboyan pendidikan taman siswa Ingarso Sungtolodo di depan jadi teladan, Ing Madya Mangun Karso di tengah membangun semangat, Tut Wuri Handayani di belakang memberikan dorongan. Selanjutnya pendidikan berbasis kebudayaan. Pendidikan harus selaras dengan budaya lokal, menghormati kearifan tradisional dan membentuk karakter bangsa. Pendidikan untuk semua, ia memperjuangkan pendidikan sebagai hak dasar yang harus diakses oleh seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Karya Ki Haji Dewantara, yang pertama artikel terkenal, Als Lek en Nederlander was, andainya aku seorang Belanda. Tulisan ini mengkritik perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda dengan dana yang diberikan kepada rakyat Indonesia. Artikel ini membuatnya diasingkan ke Belanda. Selanjutnya pemikiran pendidikan. Buku dan catatan tentang sistem pendidikan nasional dan pembentukan karakter melalui pendidikan. Konsep Taman Siswa sebagai lembaga pendidikan yang menanamkan nilai-nilai kebangsaan budaya dan kebebasan belajar. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.